Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, di video kali ini saya akan sharing pengalaman pertama membeli sepeda secara online ya. Jadi saksikan terus videonya. Jangan di skip-skip karena aku akan membagikan tips-tips dan cara membeli dan memilih sepeda secara online. Jadi buat kalian yang masih ragu membeli sepeda secara online, sebaiknya kalian saksikan terus videonya ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, silakan klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Yuk, langsung saja kita saksikan videonya. Markinton, mari kita tonton. Oke, ini adalah kardus pengiriman sepedanya ya. Dari keterangan tokonya, sepeda ini dirakit dalam kondisi 85% ya. Jadi untuk mempermudah pengiriman juga. Sepeda ini saya beli dengan harga di kisaran 700 ribuan ya. Dan ini saya beli di toko Oren dengan ukuran sepeda ukuran 20 in ya. Untuk ukuran 20 in sendiri menurut keterangan tokonya itu adalah untuk sepeda anak usia 6 sampai 12 tahun ya. Dan di sini dapat kita lihat sudah ada keranjangnya ya. Ini keranjangnya sepertinya dari besi aluminium ya, jadi anti karat. Dan belakangnya ini juga ada lampunya. Kemudian saya cek ini juga bodinya hanya dibungkus bubble plastik ya, tapi ini aman sekali ya teman-teman, karena untuk setir atau kemudinya juga sudah di kabel tis ya. Ini juga dudukannya juga di bubble wrap. Kemudian pedalnya ini juga ya, partnya ini tinggal pasang pedal sama sadelnya sama rem ya. Ini bagus sekali packingnya, jadi sudah sangat rapi ya dan aman ya ini ya teman-teman. Dan saya lihat ini bodinya juga tidak ada cacat sepertinya ya. Dan ini kursinya juga estetik bentuknya, warnanya juga sesuai deskripsi juga. Dan ini empuk sekali ya. Ini mereknya OX7 ya, dari Cina, ini produk Cina ini ya teman-teman. Ini untuk pedalnya terbuat dari plastik biasa ya teman-teman, standar ya. Bentuknya dan warnanya juga cukup estetik. Ini dapat dua dan aman, tidak ada cacat. Kemudian ini adalah sambungan untuk sadelnya ya, dudukan untuk supaya bisa ditinggikan sama dipendekkan ya. Belakangnya ada hiasan lampunya, kemudian rodanya ini juga warna putih ya teman-teman. Jadi benar-benar seperti di gambar ya. Jadi sangat terlihat estetik ya. Ini untuk alat remnya juga, kabelnya udah dipasang di situ, tapi ini belum terpasang ya, cuma di kabel tis saja. Ini warnanya juga pink yang cerah ya teman-teman. Ini bahannya juga dari besi kokoh dan sudah SNI ya. Bahannya bagus ini teman-teman. Rantainya
juga bagus dan nggak ada yang cacat ini ya. Bagus ini teman-teman, saya sangat rekomendasi ini, mereknya OX7 ya, sudah SNI jadi aman lah. Sekarang kita tinggal merakitnya ya teman-teman, karena saya tidak mempunyai peralatan yang lengkap, jadi ini akan saya bawa ke bengkel sepeda ya teman-teman yang dekat rumah. Jadi juga sekalian mungkin ada part yang nggak lengkap, kita bisa sekalian beli di toko sepeda tersebut ya teman-teman. Oke, ini saya sudah sampai di toko sepeda ya teman-teman. Letaknya di pertigaan Polsek Sukodono ya teman-teman, yang arah mau ke pasar Sukodono. Kebetulan rumah saya di sekitar Sukodono. Dan ini penampakan tokonya ya, sudah ada yang antri ya teman-teman. Dan ini sepeda anak saya sudah ditangani oleh bapaknya ya teman-teman untuk dirakit. Dan untuk ongkos rakitnya sendiri murah sekali ya teman-teman, cuma 30.000. Jadi sangat worth it sekali ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa sekalian request untuk tinggi setir atau sadelnya ya. Dan di sini saya berbagi tips cara membeli sepeda secara online ya. Yang pertama adalah, yang penting tentukan budgetnya dulu ya teman-teman, ada budget berapa. Kemudian yang kedua adalah ukuran ya, ukuran sepedanya ukuran berapa untuk anak usia berapa. Dan yang ketiga modelnya ya, apakah dia ingin model sepeda lipat, BMX atau bagaimana. Kemudian yang keempat adalah tempat kalian beli sepedanya ya, atau tokonya ya. Kalian di online bisa melihat rating toko dan komentar-komentar dari orang-orang yang sudah membelinya ya. Jadi kalian harus benar-benar yakin dulu tokonya apakah amanah atau tidak ya. Jadi saya sempat ngobrol juga sama bapak yang benerin sepeda ini ya. Katanya kalau beli online biasanya ada part-part yang ketinggalan. Lalu kemudian ini dicek sama bapaknya, sepertinya ini aman ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau samaan sepedanya bisa klik link di deskripsi saya ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun saya ya teman-teman. Dan lagi, keuntungan membeli sepeda online itu harganya sudah pasti ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli sepeda secara offline pasti akan ada tawar-menawar ya. Kalau beli secara online juga kita nggak perlu ribet ya, nyari-nyari dari toko satu ke toko sebelah, panas-panasan, terus keluar bensin juga ya, parkir, terus juga beli jajan biasanya, sama beli es. Belum lagi nanti kita membawanya dari toko sampai ke rumah ya teman-teman. Tapi kalau kita beli secara online, kita tinggal sambil duduk scroll-scroll dan langsung paketnya dikirim ke rumah, nggak pakai ribet. Yang penting kalian bisa milih tokonya itu ya teman-teman. Kalian benar-benar harus cek tokonya itu amanah atau tidak ya. Jadi untuk review sepedanya saya sangat puas sekali ya teman-teman. Ini sangat worth it sekali dengan harganya. Dan saya juga bukan tipe orang yang brand minded ya. Jadi yang penting sepedanya sesuai dengan harganya, kualitasnya, dan tentunya sesuai dengan kantong juga ya teman-teman. Oke, sepertinya sepedanya sudah hampir selesai ya teman-teman. Ini tinggal di setting untuk tingginya ya. Oke, ini saya sudah sampai rumah ya teman-teman.
Inilah penampakan sepedanya ya. Oke, sepedanya sudah selesai dirakit ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk klik tombol like-nya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.